Gimana kalau saya bilang, salah satu investor paling sukses di dunia itu sama sekali nggak percaya sama yang namanya ramalan pasar? Nah, itulah paradoks seorang Howard Marks. Dia jadi legenda bukan karena bisa melihat masa depan, tapi justru karena dia menolak untuk mencoba. Yuk kita bedah pemikirannya yang unik ini. Kutipan dari John Maynard Keynes nih pas banget buat ngabarin tantangan inti yang coba dipecahkan oleh filosofi Marx. Pasar itu nggak selalu logik loh, kadang bisa jadi liar banget. Kalau Anda nekat melawannya terlalu dini, Anda bisa bangkrut duluan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita berinvestasi di dunia yang nggak bisa ditebak kayak gini? Oke, ini membawa kita ke pilar pertama dari pendekatan Howard Marks. Keyakinan dasarnya bahwa mencoba meramal masa depan itu, ya, usaha yang sia-sia. Ini salah satu kutipan favorit Marx. Menurut dia, siapapun yang ngaku tahu apa yang bakal terjadi di pasar atau ekonomi, kemungkinan besar cuma lagi buangin diri sendiri. Poin pentingnya gini, mengakui kalau Anda nggak tahu itu adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan dalam berinvestasi. Jadi kalau meramal itu mustahil, terus gimana dong? Nah, disinilah strategi Marx jadi sangat praktis. Daripada menatap bola kristal, dia fokus buat menilai kondisi saat ini secara akurat. Dia nggak nanya, pasar mau kemana, tapi dia bertanya, kita sekarang ada di mana? Nah, ini membawa kita ke langkah praktisnya. Marx menyebutnya mengukur suhu pasar. Ini adalah alternatifnya dari meramal. Sebuah cara buat menilai sentimen dan memutuskan kapan harus bertindak. Coba bayangin deh, pasar yang panas itu pas semua orang lagi optimis, berita bagus di mana-mana, dan kayaknya nggak ada yang mungkin salah. Justru di saat inilah bahaya mengintai. Sebaliknya, pasar yang dingin itu pas pesimisme merajalela, ketakutan mendominasi, dan aset-aset diobral murah. Nah, disitulah peluang muncul. Tujuannya Marx simple, beli saat dingin, jual saat panas. Yuk, kita lihat contoh klasiknya, krisis finansial 2008. Di tahun 2006, Marx ngelihat pasar udah panas banget. Dia ngelihat kesepakatan-kesepakatan yang jelek banget bisa dapat pendanaan dengan gampang. Itu sinyal bahaya. Terus pas krisis datang dan Lehman Brothers ambruk, pasar berubah dari panas jadi sangat dingin. Semua orang panik. Di tengah kepanikan itu, timnya Marx dihadapkan sama pertanyaan yang fundamental banget ini. Rasa takutnya itu nyata. Ada kemungkinan seluruh sistem bisa runtuh. Apa yang bakal Anda lakuin? Logika mereka sederhana, tapi kuat banget. Ini adalah pilihan biner. Kalau dunia keuangan kiamat, ya udah, investasi apapun nggak ada gunanya. Tapi kalau sistemnya bertahan, dan sejarah ngebuktiin sistem selalu bertahan, maka ini adalah kesempatan belanja sekali seumur hidup. Jadi mereka beli, gila-gilaan. Keberanian buat bertindak di tahun 2008 tadi menggarisbawahi prinsip kunci Marx yang lain. Dalam berinvestasi, Anda harus mengendalikan emosi Anda atau emosi yang akan mengendalikan Anda. Siklus ini tuh kayak peta perjalanan emosi investor kebanyakan. Mereka didorong optimisme buat beli pas harga udah tinggi. Terus didorong rasa takut buat jual pas harga udah anjlok. Bener-bener kebalikan dari apa yang seharusnya mereka lakuin. Menguasai emosi berarti memutus siklus ini. Kalau mau ngalahin pasar, Anda nggak bisa bertindak seperti pasar. Anda harus berani beda. Anda harus beli pas orang lain jual dan skeptis pas orang lain serakah. Seperti kata investor legendaris David Swensen, posisi kayak gini sering kali terasa nggak nyaman. Justru, itulah tandanya Anda mungkin berada di jalur yang benar. Jadi, gimana persisnya Marx menemukan nilai, semuanya bermuara pada satu perbedaan yang sangat penting ini. Ini nih salah satu pemikiran Marx yang paling mendalam. Siapapun bisa nunjuk perusahaan yang hebat, tapi sukses investasi itu bukan datang dari membeli aset yang bagus, tapi dari membeli aset dengan harga yang bagus. Perusahaan hebat yang dibeli kemahalan adalah investasi yang buruk. Aset biasa yang dibeli dengan harga sangat murah bisa jadi pemenang besar. Yang terpenting adalah harga yang Anda bayar. Untuk ngegambarin kekuatan filosofi ini, mari kita lihat cerita favoritnya Marx. Ini cerita tentang seorang manajer dana pensiun di Midwest dengan rekam jejak selama 14 tahun. Selama 14 tahun berturut-turut, dia nggak pernah jadi bintang. Nggak pernah masuk 10% teratas dalam 1 tahun pun. Dia secara konsisten berada di kuartil kedua, di atas rata-rata tapi ya nggak spektakuler. Tapi, ini yang luar biasa. Pas Anda lihat kinerjanya selama periode 14 tahun penuh, konsistensinya justru menempatkan dia di persentil keempat teratas dari semua manajer. Gimana bisa? Dengan cara tidak pernah mengalami tahun yang benar-benar buruk. Dia menghindari kerugian besar, dan seiring waktu, itu membuatnya jadi superstar.
Cerita itu ngerangkum filosofi Oaktree, perusahaannya Marx, dengan sempurna. Fokusnya bukan ngejar untung gede-gedean, tapi pada pengendalian risiko dan menghindari kerugian. Mereka percaya kalau Anda bisa menghilangkan hasil terburuk, hasil yang baik akan datang dengan sendirinya. Semua prinsip ini, mengabaikan ramalan, mengendalikan emosi, dan fokus pada risiko, disatukan oleh satu pola pikir fundamental. Anda nggak bisa menang kalau Anda nggak ada di dalam permainan. Bertahan adalah segalanya. Dan menurut Marx dan mentornya Peter Bernstein, kunci untuk bertahan adalah kerendahan hati, kesadaran bahwa Anda bisa salah, dan pasar bisa melakukan apa saja. Inilah inti dari kerendahan hati bagi seorang investor. Kerendahan hati intelektual adalah mengakui batasan pengetahuan kita. Ini adalah kemauan untuk mempertimbangkan bahwa mungkin kita melewatkan sesuatu, bahwa orang lain mungkin punya wawasan yang kita nggak punya. Inilah penawar dari kesombongan. Anehnya, Marx berpendapat bahwa kesuksesan seringkali ngajarin pelajaran yang salah. Itu bisa bikin Anda terlalu percaya diri dan buta terhadap risiko. Sebaliknya, justru kegagalan yang memberikan wawasan paling berharga. Kegagalan memaksa Anda untuk memeriksa kembali asumsi Anda dan mengajarkan kerendahan hati yang penting untuk sukses jangka panjang. Kutipan ini ngerangkum pandangan Marx dengan sempurna. Pelajarannya sebenarnya itu bukan datang dari kemenangan mudah, tapi dari saat-saat di mana segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Disitulah Anda benar-benar belajar. Jadi, kita akan akhiri dengan sebuah pertanyaan untuk Anda. Coba renungkan kemenangan Anda sendiri, baik dalam berinvestasi maupun dalam hidup. Apakah kesuksesan itu membuat Anda lebih bijaksana atau hanya lebih percaya diri? Coba deh dipikirkan.